lanjutkan untuk buku yang akan kita gunakan adalah silsilah tapi mustawa rabi ya. Nah, karena mungkin kalian tidak ada yang punya nggak bukunya? Nggak ada. Atau yang punya ketinggalan di kosannya? Baik, jadi insya Allah nanti atau gini lah, insya Allah nanti bukunya akan saya share, ada PDF-nya, ya. Tapi coba kalian buat apa namanya, buat grup dulu untuk secara khusus, ya, perkuliahan tafsir tahlili. Siapa ini Ra'isul Faslnya? Ra'isul Fasl siapa? Sudah ditunjuk belum? Ilham Fakot, Ustaz. Ilham apa? Ilham Fakot. Aina insanuhu. Kok itu ada Mahmuda itu ya? Ada Afat ya? Ilham Fakot mana? Belum masuk orangnya? Belum, Ustaz. Nanti ya bisa dikabarkan atau di antara kalian apa namanya, ada nomornya yang dikirim ke saya. Nanti kita buat grup khusus untuk masalah apa, masalah mungkin ada semacam share materi ya yang bersifat data. Nanti bisa kita share lewat grup gitu ya, atau informasi-informasi terkait perkuliahan khusus untuk mata kuliah tafsir tahlili 2. Dan kalau misalnya nanti berlanjut di semester berikutnya, bisa saja saya mengajar kalian mungkin dengan mata kuliah yang berbeda, ya grup itu dirubah lagi, berubah aja namanya menjadi mata kuliah yang terkait. Nah, jadi ya tentunya kan untuk membuat grup WhatsApp harus minimal ada 2 nomor ya. Nomor di antara kalian nanti masukkan, terus masukkan nama-nama nomor-nomor teman-temannya yang lain. Ya, khususnya tadi kalau Ilham apa namanya sebagai ketua kelas mengkoordinir, atau di antara kalian yang bisa mengkoordinir ya. Nanti akan saya kirimkan via grup tersebut buku yang akan menjadi panduan. Kalau kalian bisa memiliki ya silakan, alhamdulillah. Kalau misalnya dikoordinir oleh idarah untuk bisa dimiliki, tapi kalau misalnya belum ya minimal pakai PDF itu gitu ya. Nah, ini terkait dengan apa namanya, bukunya. Jadi kita melanjutkan silsilah Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mustawa Rabi' ya, min durusil Quran. Seperti yang tadi saya sampaikan, sebagai perkuliahan perdana saya ingin menyampaikan pengantar terkait dengan perkuliahan kita ya, sekaligus juga sedikit pengantar terkait tafsir tahlili dan hubungannya dengan manhaj tafsir yang lain. Yang mungkin sih bisa jadi dosen sebelumnya sudah menyampaikan, tapi ini sekedar mengulangi saja ya. Saya akan share PowerPoint. Sudah tampil belum? Sudah? Sudah tampil? Sudah. Nah, ini cover bukunya nanti ya. Jadi cover bukunya silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mustawa Rabi' Durus Minal Qur'anil Karim. Ya. Ini mustawa apa namanya buku kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan semuanya ya. Ini untuk muqarrarnya. Nah, apa yang menjadi atau apa saja yang akan kita pelajari dalam buku ini semacam pengantar saja untuk kita mengenal buku yang akan kita bahas, sekaligus juga pengenalan terhadap mata kuliah tafsir tahlili yang kalian ambil lebih dari satu sesi ya. Jadi kita mata kuliahnya hari ini adalah tafsir tahlili 2 ya. Mata kuliahnya tafsir tahlili 2 ya. Nah, sebenarnya tafsir tahlili ini bukan hanya satu semester diajarkan ya. Jadi perkuliahan tafsir tahlili ini diajarkan sebanyak 6 semester, berarti sekitar 12 SKS ya. Nah, di mana untuk kurikulumnya sendiri atau silabusnya sendiri dari Jami 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini gambaran umum perkuliahan tafsir tahlilinya. Jadi tafsir tahlili 1 sudah kalian dapati ya, menggunakan kitab Silsilah Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah Al-Mustawa Tsalis. Ini kalau tidak salah surat Al-Mutaffifin ke bawah ya, betul ya? Tafsir surat Al-Mutaffifin
juz 30 ke bawah ya. Ya Ustaz. Nah, jadi untuk tafsir tahlili kedua ini melanjutkan tapi ke atas ya. Masuk ke atas itu bukan sampai ke akhir surat akhir juz itu, tapi dari Al-Mutaffifin ke atas ya, surah Al-Infitor dan seterusnya. Ya. Nah, ini kalau untuk tahlili yang kedua. Nanti tahlili yang ketiga di semester ketiga kalian akan menggunakan kitab tafsir Jalalain. Lalu kemudian tahlili yang keempat juga menggunakan tafsir Jalalain tapi dengan surat yang berbeda. Ya. Lalu di Jami'i kelima ada tafsir tahlili 5 itu menggunakan kitab tafsir As-Sa'di. Ya. Tafsir As-Sa'di juga dengan ayat yang berbeda. Kemudian terakhir tahlili yang keenam menggunakan tafsir Al-Wasit karya Syekh Wabaz Zuhaili. Nah, jadi memang sih kitab rujukannya berbeda-beda ya, tetapi ayatnya juga berbeda-beda. Jadi tidak mengulangi ayat yang akan ditafsirkan. Nah, ini dari sisi kurikulum tafsir tahlili selama 6 semester ya. Dan kita sekarang ini pada semester yang kedua ya, tafsir tahlili yang kedua. Nah, apa yang akan kita pelajari tafsirnya terkait dengan ayat apa saja? Ini kalau misalnya kita nanti lihat daftar isi dari kitab Silsilah Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah Al-Mustawa Rabi, ya, durus minal Quran. Paling tidak ini isinya nanti. Mudah-mudahan sih ya dengan waktu yang terbatas kita bisa membahas semuanya ya. Jadi tafsir surah An-Naba, tafsir surah An-Nazi'at, tafsir surat Abasa, tafsir surah At-Takwir, tafsir surah Al-Infitor, lalu ada beberapa ayat lintas surat ya, tafsir surah Al-Hujurat ayat 6 sampai 10. Tafsir surah Ali Imran 110 sampai 112, tafsir surah Al-Maidah ada 2 kelompok 2731, 72 sampai 76, tafsir surah Taubah 107 sampai 110 dan tafsir surah Al-Hajj 38 sampai 40. Nah, salah satu kewajiban kalian sebagai mahasiswa dan ini menjadi salah satu bentuk ujian juga, kalian harus hafal semua ayat ini ya. An-Naba hafal, An-Nazi'at hafal, Abasa, Takwir, Infitor dan beberapa surat dengan ayat tidak semuanya itu dihafal juga ya. Nah, itu nanti bentuk ujian semesternya langsung saya informasikan dari sekarang. Itu nanti melanjutkan hafalan dalam bentuk tulisan itu. Paham ya? Ya insyaallah juz 30 semua udah pada hafal kan? Ada yang belum hafal juz 30? Insyaallah. Insyaallah. Paling ya Insyaallah udah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Nah, itu di anu dulu yang tempat siapa itu Di mute. ada yang dekat masjid ya rumahnya ya. Nah, ini kurikulum kita ya. Jadi kurikulum kita insya Allah akan membahas tafsir surat-surat dan ayat-ayat ini. Dan tentu yang akan kita gunakan bukunya tadi Silsilah Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah Al-Mustawa Rabi. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya ya wallahualam saya juga tidak tahu metode Ustadz yang membahas tafsir tahlili yang pertama. Tapi kalau untuk saya pribadi ya intinya sih kita tetap membaca semua buku isi dari buku tersebut. Ada tahlil mufradatnya, ada penjelasan mufradatnya, kemudian ada tafsir ijmalinya, ya. Lalu kemudian ada soal-soal yang akan menjadi soal-soal bahasa sebenarnya, karena buku itu kan untuk bahasa Arab sebenarnya ya. Tapi mungkin kita tidak mengambil materi di luar tafsirnya. Karena dalam buku tersebut ada pembahasan ilmu tajwid, ya. Nah, mungkin kita tidak mengambil materi ilmu tajwidnya, jadi kita hanya fokus kepada tafsir dengan 2 pendekatan tadi, tahlil lafzi, penjelasan terkait dengan mufradat, kemudian tafsir ijmalinya, lalu kemudian akan kita lakukan pembahasan soal-soal dalam buku tersebut, ya. Kalau nanti waktunya nggak cukup, nah itu soal-soalnya jadi PR. Kalian kerjakan di rumah. Nanti kirim hasilnya via WhatsApp, dipoto misalnya, atau kalian tulis di komputer, bisa kirim data Word-nya. Nah, silakan seperti itu. Ya. Nah, ini bentuk perkuliahan seperti itu. Jadi saya jelaskan di awal, perkuliahannya adalah kita membaca ya tafsirnya, kemudian mengerjakan soal-soalnya, dan nanti ada beberapa soal yang menjadi PR kalian kerjakan, ditulis dalam bentuk tulisan digital ya, atau ditulis tangan nanti difoto. Kalau misalnya ada yang nggak punya komputer, yang punya komputer bagusnya diketik, nah terus di komputer. Tapi kalau misalnya nggak punya komputer, bisa ditulis tangan,
Nanti filenya saya beri, kemudian dipoto ya. Makanya perlu grup WhatsApp nih nanti untuk mengirim soal-soal kalian ini. Atau kalau grup WhatsApp, kira-kira kalian nanti filenya ada yang di-download untuk dicontek nggak? Atau kalau misalnya satu waktu dikerjakan, dikirimkan misalnya, insya Allah nggak terjadi ini ya, nggak saling contek ya. Ya nggak masalah lah. Intinya nanti soalnya dikerjakan. Nah ini insya Allah manhaj perkuliahan kita ya. Nah pada kesempatan ini saya sedikit ingin menyampaikan ya pengenalan terhadap manhaj tafsir, khususnya tafsir tahlili dan hubungannya dengan beberapa metode tafsir yang lain. Ya. Karena hakikatnya tafsir tahlili itu merupakan salah satu uslub atau salah satu manhaj di dalam melakukan penafsiran. Lalu bedanya apa sih dengan tafsir bil ma'thur? Karena ada juga metode tafsir bil ma'thur. Ya, apa juga sih bedanya dengan tafsir fiqhi misalnya? Apa bedanya dengan tafsir maudhu'i? Nah, itu tentunya kita harus tahu hubungan masing-masing ya, agar kemudian mengetahui perbedaan ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita bisa membedakannya. Ya. Karena ada pepatah Arab mengatakan biduddihi yatabayyanul asya atau tatabayyanul asya. Ya, dengan kita mengetahui perbedaan suatu kata, maka akan kita bisa memahami suatu dari atau makna dari kata tersebut. Ya. Jadi kita ingin tahu apa sih arti ba'id? Ya coba cari apa lawannya qarib. Nah, itu bisa memahami makna ba'id dengan mengetahui lawan katanya. Nah, jadi kita akan mengenal manhaj-manhaj yang lain ya dan hubungannya dengan tafsir tahlili ini. Baik. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi tafsir tahlili ya, ini merupakan salah satu metode dalam proses penafsiran Al-Qur'an yang telah disusun oleh para ulama. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama adalah metode tafsir secara umum. Nanti kemudian ada persoalan tentang integrasi metodologi, penggabungan antara beberapa metode tafsir, dan secara khusus apa yang dimaksud dengan tafsir tahlili. Jadi secara umum kita itu kalau bicara tafsir Al-Quran bisa membedakan menjadi 3 klasifikasi. Tafsir Al-Quran itu bisa kita bedakan jadi 3 klasifikasi. Pertama adalah taqsimut tafsir bi'atibaril masdar. Ya, pembagian jenis tafsir berdasarkan sumber penafsiran. Tafsir ayat itu sumbernya apa? Jadi ketika membaca surat misalnya amma yatasaalun, lalu mau ditafsirkan apa yang menjadi sumber penafsiran atas amma yatasaalun itu. Nah, itu namanya masdarut tafsir, pembagian tafsir berdasarkan sumber. Kemudian ada juga tafsir dibedakan berdasarkan manhaj. Ya. Taqsimut tafsir bi'atibari manhajit tafsir. Maksudnya adalah pembagian tafsir berdasarkan metode penyusunan, sistematika penyusunan tafsir. Jadi tafsir ini ditulis dengan cara apa? Ya, metodenya bagaimana? Nah, kemudian yang ketiga ada taqsimut tafsir bi'atibari laun wa tijah. Ya, jadi tafsir bisa dibedakan juga berdasarkan laun, warna atau ittijah kecenderungan atau istilah lain coraknya. Ya, jadi ada corak atau ada kecenderungan yang akan mempengaruhi suatu penafsiran dan tentunya kecenderungan itu akan berasal dari kecenderungan sang mufasir gitu ya. Karena mufasir itu sendiri pasti sudah punya khalfiyah ilmiah sabiqah, memiliki pengetahuan ilmu-ilmu tertentu sebelum dia menafsirkan Al-Qur'an dan pasti ilmu itu akan mempengaruhi proses penafsirannya juga. Nah, itu disebut dengan corak tafsir ya, atau ittijah. Ittijah itu kecenderungan. Nah, kalau untuk dari sisi masdar, maka tafsir Al-Qur'an dari sisi masdar bisa dibedakan menjadi 2. Tafsir yang masdarnya athar dan tafsir yang masdarnya ra'yu. Ya, atau istilah yang populer adalah tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Jadi kalau sumber tafsirnya itu adalah athar atau riwayat, ya, maka ini namanya disebut tafsir bil ma'thur. Tapi kalau sumbernya adalah ra'yu atau ijtihad, ya, atau akal, maka namanya disebut tafsir bil ra'yi. Nah, detailnya sih sebenarnya nanti akan kalian dapati dalam beberapa mata kuliah ya, seperti misalnya mata kuliah Ulumul Quran atau ada mata kuliah studi naskah tafsir. Ini nanti ada pembahasan secara detail 2 hal ini. Tapi intinya tafsir kalau kita kaitkan dengan sumbernya yaitu riwayat atau athar dan sumbernya adalah akal atau ijtihad, ini masuk dalam pembagian tafsir dari sisi masdar.
Ya, jadi dari sisi sumber penafsiran. Jadi seorang mufasir ketika menafsirkan ayat Al-Quran itu apa sumbernya? Apakah dia menggunakan riwayat atau dia menggunakan ijtihadnya? Nah, itu berdasarkan sumbernya. Nah, sedangkan kalau dari sisi sistematika penyusunan, maka disinilah kita akan menemukan ada istilah tafsir tahlili. Ya, jadi tafsir tahlili itu merupakan salah satu jenis dari metode penyusunan tafsir. Ya. Nah, di sini para ulama kontemporer menyimpulkan bahwa tafsir Al-Quran dari sisi sistematika penyusunannya itu bisa dibedakan menjadi 4. Ya. Tafsir ijmali, tafsir tahlili, tafsir maudhu'i, dan tafsir muqaran. Ya. Nah, jadi maka bisa kita katakan tafsir tahlili ini adalah pembagian dari jenis manhaj, ya, penyusunan tafsir. Ya, jelas kalau tafsir ijmali intinya adalah tafsir yang sifatnya global, biasanya ringkas-ringkas, ya. Adapun kalau untuk tafsir tahlili adalah yang akan kita bahas ini tafsir yang cukup mendalam analisanya dengan beragam pendekatan. Lalu kalau tafsir maudhu'i adalah tafsir berdasarkan tema, ya. Jadi tema tertentu dijadikan fondasi. Nah, biasanya nanti kalian kalau nulis skripsi itu kebanyakan tafsir maudhu'i, ya. Kalian nanti nulis skripsi mulai di semester 5 itu rata-rata maudhu'i. Jadi mengambil tema apa misalnya? Tema tentang masalah misalnya tema tentang imamatur rajul fil usrah fil Quran misalnya, kepemimpinan keluarga di dalam Al-Qur'an. Nah, itu namanya tafsir maudhu'i namanya, ya. Jadi ini tafsir dengan atau bagian dari tafsir berdasarkan manhaj. Kemudian tafsir muqaran. Nah, kalau tafsir muqaran ini tafsir perbandingan. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian nulis skripsi judulnya misalnya ar-riba fil Quran, ya, baina Wahbaz Zuhaili wal Maraghi misalnya. Riba dalam Al-Qur'an menurut Syekh Wahbaz Zuhaili dan Syekh Al-Maraghi. Nah, itu berarti perbandingan antara dua tafsir. Nah, itu namanya tafsir muqaran, ya. Nah, sedangkan kalau dari sisi coraknya, maka tafsir itu memiliki banyak corak karena dia akan dipengaruhi dengan beragam ilmu-ilmu yang ada. Nah, tetapi corak yang cukup populer dalam proses penafsiran Al-Quran ini ada beberapa hal, ya, walaupun ini bukan pembatasan, masih ada yang lain. Kalau untuk sumber dan sistematika itu sudah dibatasi, ya. Sumber itu ada 2, sistematika ada 4. Nah, sedangkan kalau untuk corak ini masih terus berkembang, ya. Ada tafsir aqadi, tafsir berdasarkan pendekatan ilmu akidah, ada tafsir fiqhi berdasarkan pendekatan ilmu fikih, ada tafsir sufi berdasarkan pendekatan tasawuf. Ada tafsir ilmi berdasarkan teori-teori ilmiah yang diciptakan oleh manusia, dan ada tafsir adabi atau berdasarkan sastra. Nah, nanti ada juga menambahkan ijtimai berdasarkan pendekatan ilmu sosial. Nah, jadi intinya tafsir dengan beragam corak ini masih akan mungkin terbuka. Ya, nanti misalnya ada yang menciptakan juga tafsir harofi. Nah, ini disebutkan pertama kali kepada Asy-Syahid Sayyid Qutb misalnya. Ada tafsir tafsir pokoknya macam-macam lah, ya. Intinya berdasarkan latar belakang keilmuan sang mufasir, ya. Nah, sebagai penutup untuk sesi ini sebelum kita akan lanjut sholat maghrib karena mungkin sudah terdengar azan, saya akan tutup dengan definisi tafsir tahlili, ya. Lantas apa sih yang dimaksud dengan tafsir tahlili? Nanti setelah ini baru kita akan lanjutkan sholat maghrib, ya. Jadi definisi tafsir tahlili itu begini, sebagai salah satu manhaj dalam penafsiran. At-tafsirut tahlili manhajun min manahid au uslubun min asalibit tafsir. Jadi tafsir tahlili itu merupakan manhaj atau metode atau uslub, ya. Metode juga artinya kalau diterjemahkan ke bahasa kita. Uslub di dalam proses penafsiran Al-Qur'an, ya, ila janibit tafsiril maudhu'i wa tafsiril ijmali wa tafsiril muqaran. Yang mana dia ini dibedakan, ya, dengan tafsir maudhu'i, tafsir ijmali, dan tafsir muqaran. Jadi begini, ya, ikhwas sekalian, kalau misalnya ditanya, apa sih lawan dari tafsir tahlili? Maka jawabannya adalah lawannya adalah tafsir maudhu'i, tafsir ijmali, dan tafsir muqaran, gitu, ya. Tapi jangan kalian katakan lawannya adalah tafsir bil ma'thur. Nah, ini keliru. Atau lawannya adalah tafsir bil ra'i, atau lawannya tafsir akidah, atau lawannya tafsir fiqhi. Ini keliru. Karena bisa jadi tafsir tahlili ini juga dia tafsir bil ma'thur atau tafsir bil ra'yi atau tafsir fiqhi, ya. Tapi yang benar adalah lawan dari tafsir tahlili adalah tafsir maudhu'i, tafsir ijmali, dan tafsir muqaran, ya. Jadi dia
masuk dalam persoalan bagaimana seorang mufassir menyusun tafsirnya, gitu ya, dengan pendekatan tahlili, ijmali, muqarrar atau maudhu'i. Nah, setelah kita tahu perbedaannya atau sebagai lawan dari tafsir tahlili, lantas apa yang dimaksud dengan tafsir tahlili itu sendiri? Tafsirut tahlili huwa iltizamul mufassir tasalsul an-nuzum al-Qur'ani ya wasair ma'ahu suratan wa ayatan. Jadi konsistensi seorang mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tasalsul secara berurutan ya. Nah, ini membedakan dengan tafsir maudhu'i. Kalau tafsir maudhu'i tidak berurutan. Malah tafsir maudhu'i itu sifatnya comot-comot aja gitu ya. Jadi bahas masalah misalnya bahas tentang masalah keluarga. Ya, masalah keluarga ada di surah Al-Baqarah, ada surah An-Nisa, ada surah Al-Maidah, tapi tidak semua surah, tidak semua ayat. Nah, itu dicomot-comot untuk membedakan dengan tafsir maudhu'i. Tapi kalau tafsir tahlili tidak, dia konsisten per ayat per surat itu ditafsirkan secara berurutan, secara tertib mushafi. Ya, secara urutan ayat-ayat yang disusun di dalam mushaf. Setelah Al-Fatihah, lanjut ke Al-Baqarah, lanjut ke An-Nisa, lanjut ke Ali Imran, lanjut ke An-Nisa, Al-Maidah, kemudian At-Taubah, Al-Anfal dan seterusnya, gitu ya, Al-An'am dan seterusnya. Jadi dia berdasarkan tasalsul an-nuzum Al-Qur'an. Ya, jadi berdasarkan urutan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Ayatan-ayatan, suratan-suratan. Wa huwa an-namat alladhi salakahu aktsarul mufassirin al-qudama. Dan inilah metode tafsir yang banyak dilakukan oleh para mufassir klasik. Gitu ya. Jadi kebanyakan para mufassir klasik seperti At-Tabari, Ar-Razi, An-Nasafi, Al-Maturidi, kemudian Al-Baydawi, Ibnu Katsir. Nah, itu rata-rata menggunakan metode tafsir tahlili. Nah, termasuk kitab-kitab tafsir diajarkan sebenarnya tafsir Jalalain, tafsir Sa'di, tafsir tafsir Al-Wasit yang menjadi kurikulum tafsir tahlili. Pada dasarnya dia juga tafsir tahlili walaupun dari sisi konten lebih dekat kepada tafsir ijmali. Ya, jadi intinya tafsir tahlili itu proses penafsiran yang sifatnya berlanjut antara surah dengan ayat dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tafsir tahlili. Makanya kalau kita menafsirkan Al-Quran dengan metode tafsir tahlili, nggak bisa hanya setengah-setengah. Misalnya, tafsirkan hanya 5 ayat dalam surah An-Naba. Nah, ini nggak bisa. Kita nggak akan bisa mendapatkan jawaban utuh tentang apa yang menjadi pembahasan dari surat An-Naba. Jadi dari ayat pertama sampai terakhir itu harus ditafsirkan secara utuh. Ini disebut dengan tafsir tahlili. Mungkin mudah-mudahan bisa kalian pahami ya perbedaan beberapa manhaj dari sisi sumbernya, dari sisi sistematika dan corak, lalu secara khusus apa yang dimaksud dengan tafsir tahlili. Jadi kita mungkin kita briefing sejenak ya, melakukan sholat maghrib. Sholat maghribnya terserah di mana. Kalau biasa di Masjid Nur Rahman, nah sekarang bisa di rumah masing-masing. Tapi sebelum kita sholat maghrib, mungkin kalian ada yang ingin bertanya dulu terkait dengan materi kita sampai ini, sampai pembahasan tafsir tahlil ini. Ada yang mau nanya dulu? Tidak ada pertanyaan? Nanti aja ya, setelah sholat ya. Baik. Oke, kita stop sejenak. Nanti akan lanjutkan ya sekitar 5 atau 10 menit lah. Yang kita sholat maghrib dulu dahulu. Ini juga kalian kalau nggak usah lift ya, karena tetap meetingnya ini dilanjutkan. Tapi boleh kalian tutup videonya atau suaranya. Natawakaf huna wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bisa kita mulai lagi? Mana Akbilal teman-temannya? Mazalah fi salah mungkin Ustaz. Hah? Mazalah fi salah Siapa? mungkin. Lagi apa? Lah ya, Musola. salah. Ha? Mungkin. Lo selesai sholatnya? La adri. Udah sambil nunggu saya absen ya. Innalaka. Bilal hadir. Ada yang izin nggak, Bilal? Lam yukhbir ahad. Lam yakhdur? Lam yukhbir nih. Oh, lam yukhbir ahad. Baik. Lam yukhbir ahad annahu marid atau ghaib. Nah, Tuma man. Daudi. سنسمه أمر خرطوم إن بلغناهم كما بلغنا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يسلمونها مسلمين ولا ينتصرون. Aina haula? Diki hadir saat. Nanti absennya. Coba satu di antara kalian kirim nomornya ke saya. Saya mau buat grup. Ada yang tahu nomor saya nggak? واصل ya واصل وانتظار بعض الأصحاب واصلوا درسنا في بيان عن مناهج التفسير هل سمعتم مقالتي أيها الطلاب استجيبوا
Nah, Ustaz, sami'na. Jadi tadi kita sudah bahas ya terkait dengan beragam manhaj dalam penafsiran Al-Quran. Ya, apakah berdasarkan masdar, ya, atau berdasarkan manhaj, atau berdasarkan al-laun. Nah, dari ketiga bentuk penafsiran Al-Quran ini, maka seperti yang tadi saya katakan, perkuliahan kita secara khusus membahas tafsir dari sisi manhaj tahlili. Ya. Namun yang patut dipahami bersama adalah bahwa beragam metode penafsiran ini sangat memungkinkan untuk terjadinya suatu integrasi ya, atau suatu penggabungan antara beragam metode, khususnya antara tiga bentuk penafsiran dengan masing-masing jenisnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tafsir tahlili, maka sangat memungkinkan, bahkan bukan sangat mungkin ya, sangat pasti sekali bahwa tafsir tahlili itu sumbernya adalah bisa athar, bisa riwayat, atau bisa ijtihad. Nah, jadi ada semacam integrasi antara sumber tafsir berupa athar atau ijtihad, lalu kemudian metodenya tahlili, dan bisa juga dari sisi laun kemudian sang penafsir memberikan kecenderungannya ya, kepada tafsirnya berdasarkan kecenderungan yang dia miliki. Ya, kalau misalnya dia seorang faqih, maka ya tafsirnya sangat bernuansa fikih. Kalau dia seorang mutakallim, ahli ilmu kalam, maka kecenderungannya atau tafsirnya akan sangat bernuansa akidah misalnya. Dan masing-masing dari integrasi tafsir ini akan kita temukan beragam naskahnya, beragam kitab-kitab yang disusun berdasarkan integrasi metode ini. Misalnya, kalau kita bicara tafsir tahlili secara umum ya, yang biasanya memang ditulis dengan kajian yang mendalam, maka akhirnya konsekuensinya ya dicetak dalam wujud jilid yang sangat banyak. Nah, misalnya dari sisi berdasarkan sumber atsari, nah, kita bisa menemukan ya dalam tafsir At-Tabari yang bernama Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran. Ya dari sisi sumber dia memang dominan sumber tafsirnya adalah atsar, riwayat. Tapi dari sisi kajian sangat mendalam, maka bisa dikategorikan tafsir tahlili, gitu ya. Dan dari sisi kontennya atau kecenderungannya ada nggak unsur fikihnya? Ada, karena Imam At-Tabari termasuk seorang faqih misalnya. Nah, jadi ini dari sisi integrasi beragam metode dalam satu kitab tafsir. Atau misalnya tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Ya, dari sisi sumber dominan juga ijtihadi. Makanya Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi memasukkan tafsir Ar-Razi sebagai tafsir bir-ra'yi, ya berdasarkan ijtihad. Lalu dari sisi kajian ya sangat mendalam, maka bisa dikatakan tafsir tahlili. Dan dari sisi corak ya maka dia bisa dikategorikan tafsir aqadi. Karena beliau seorang yang bermazhab Asy'ari dalam masalah ilmu kalam dan juga banyak membantah paham-paham Mu'tazilah atau yang bertentangan dengan paham Ahli Sunnah Asy'ari dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Nah, jadi intinya dari tiga metode penafsiran yang tadi kita sudah sebutkan, dari sisi sumber, dari sisi manhaj, dan dari sisi corak, sangat memungkinkan, bahkan kita akan banyak temukan kitab-kitab tafsir yang mengintegrasikan beragam metode ini. Nah, maka nanti ketika kita mengkaji surat yang ada di Juz Amma, Surat An-Naba, Surat Abasa, Surat At-Takwir, Infitor, dan seterusnya, maka dari sisi metode tentu kita menggunakan metode tahlili, ya kajian yang cukup analisanya cukup dalam, tapi juga ada unsur asarnya berdasarkan riwayat. Nanti kita baca misalnya ada penisbatan tafsir kepada riwayat tertentu, atau malah kita temukan ro'inya gitu ya. Kemudian coraknya juga bisa kita lihat, misalnya karena ayatnya dominan masalah akidah misalnya, ya maka coraknya adalah corak aqadi. Jadi intinya tafsir itu sangat fleksibel untuk bisa tergabungnya beberapa metode penafsiran.
Tab, ini dari sisi pengenalan manhaj tafsir Al-Qur'an dengan beragam metodenya, dan juga tadi kita sebutkan pengenalan tafsir tahlili ya, sekaligus juga kurikulum atau silabus yang akan kita pelajari di mustawa ini insyaallah. Tab, sampai sini sebelum saya akan share buku yang akan kita pelajari ya. Mungkin ada yang mau bertanya dulu, silakan. Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu hal-hal yang sudah kita bahas tadi dari awal sampai sekarang. Silakan. Silakan ditampilkan videonya. Ada yang mau bertanya? Ketua kelasnya belum tampak ya? Belum kelihatan. Nanti satu di antara kalian kirim nomornya ya ke saya ya. Saya tulis di chat. Saya tulis di chat nomornya ya. Untuk keperluan saya buat grup. Nah, itu ada di chat ya. Iya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ini ada kuliah lain ya. Ada kuliah lain. Silakan. Ada yang bertanya? Nggak ada? Hah? Kalau tidak ada, ini saya tampilkan ya nama kitabnya, atau udahlah untuk bahas kitabnya atau untuk memulai kajian tafsirnya insyaallah mungkin pada pertemuan yang akan datang ya. Intinya buku yang akan kita pelajari adalah Silsilah Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah juz untuk mustawa rabi ya, khususnya dalam materi Al-Qur'an, durus minal Qur'anil Karim. Nah, itu buku yang nanti akan kita gunakan. Nanti kalau sudah ada nomor di antara kalian yang masuk ke WhatsApp saya, lalu sudah saya buat grup, akan saya share kitabnya ya, atau bukunya ini ya. Tab. Kalau nggak ada pertanyaan, ini saya mau absen ya. Masuk yang tadi. Saya ada pertanyaan. Nggak ada. Absen ya. Tadi mana absennya? Bilal, bisa ada? Suaranya mana? Bilal. Wajid. Daudi Fathan. Waib. Mafi. Diki Alfianda. Hadir, Ustaz. Hadir. Fadli Hizbullah. Hadir. Faik Indarto. Lam yahdur. Fuad Akbar. Hadir Ustaz. Hilmi Akmalul Hadi. Hadir, Ustaz. Ilham. M. Agif Evelyn. Muhammad Aris Ismail. Yahdur. Muhammad Hafiz Umam. Yahdur kadalik. Mahmuda Rizaldi. Hadir Ustaz. Oh, Mahmuda, antum laki-laki ya? Saya pikir perempuan. Laki-laki Ustaz, dari tadi kan ada mukanya Ustaz. Ya, saya pikir ada akhwat yang masuk. Muhammad Duan. Hadir Ustaz. Asif nih Ustaz, anak mutakhir. Naam. Wala tata'akhir maratan ukhra. Ya. Baik, Tuma Muhammad Rafi. Hadir, Ustaz. Hadir. Ya. Nurul Arisal. Nah, ini ikhwan juga nih. Bukan akhwat ya? Ikhwan, Ustaz. Nurul Arisal. Ya, kayaknya orang tua antum bingung perempuan ini, tapi tampilnya laki-laki. Prastio Gunawan.
Hadir? Hadir Ustaz. Oh, hadir. Hadir Ustaz. Nah. Toto Ardiansyah. Toto Ardiansyah. Lam yahdur. Windu Wardana. Kadzalik lam yahdur. Baik. Baik. Baik, أستاذ عفوا أستاذ نعم ماذا؟ هل يمكن أن تسلمنا هذا ورقة يعني أرشيف ورقة هذا ماذا؟ PDF أستاذ PDF PDF هذا أستاذ. الكتاب المقرر لا أو أستاذ هذا مادة PowerPoint. PowerPoint نعم أستاذ PowerPoint أستاذ يمكن أستاذ نعم الذي يمكن حضرت بعدين بعدين أنت في جروب أستاذ بعدين أنت في جروب جامعي ثاني الحكمة ها؟ نعم أستاذ طيب نعم سأرسل بعض يا هذا نعم أستاذ لا ينظر سأرسل بعض هذا طيب سؤال آخر نعم أو أنا نرسل سأرسل الآن وصل أخبرني سؤال آخر جامع الثاني ثاني نعم أستاذ هذا وصل الملف وصل أو لم يصل نعم أستاذ لم يصل موجود أستاذ نعم خلاص نعم أستاذ خلاص احفظ هذه الأشياء احفظ ما في نعم ما في هذا الملف كل المعلومات المتعلقة بالتفسير نعم أستاذ خاصة في التفسير التحليلي نعم طيب شكرا أستاذ جزاك الله خير نعم وإياكم أخوان سؤال آخر لكم سؤال إن لم يوجد أي سؤال ربما نكتفي هنا نكتفي هنا وإن شاء الله في اللقاء القادم سنقرأ هذا والكتاب كذلك سأرسل نعم أستاذ أيوة أستاذ الكتاب سأرسل ونقرأ جماعة مع إجراء بعض التدريبات الموجودة في الكتاب وكذلك كما قلت سابقا ربما هناك بعض الواجبات المنزلية التي تكتبوها تكتبونها وترسلونها إلى جروب طيب نختتم هنا ونختتم بكفاءة المجلس سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى اللقاء وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته شكرا جزاك الله خير. عفوا أخي بلال